Sebelum kamu mulai cerita ini, pastikan lampu sudah dimatikan. Gunakan headsetmu, lalu perhatikan dengan apa yang ada di belakangmu. Selamat datang di kisah nyata, di mana batas antara dunia nyata dan misteri menjadi kabur. Di sini, kalian akan mendengar kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka yang berani mengungkapkan cerita tersembunyi. Semua cerita yang kalian dengar di sini adalah pengalaman nyata yang telah saya temukan di berbagai sudut internet. Sumbernya telah saya letakkan di deskripsi. Sebelum masuk ke dalam kisah hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan klik tombol like sebagai tanda bahwa kalian berani mendengarkan cerita berikut ini, Kisah Pasar Setan di Gunung Semeru. Namaku Arzi. Ini kisah nyata yang takkan pernah bisa kulupakan tentang satu perjalanan yang mengubah cara pandangku terhadap dunia yang tak kasat mata. Semua bermula saat Davin, sahabat sekaligus sepupuku, mengajakku mendaki Gunung Semeru. Entah kenapa, meski hatiku merasa ragu dan resah, aku tak bisa menolak ajakannya. Davin adalah anak dari Pak D, orang yang membesarkanku sejak kecil. Mungkin karena itu aku merasa harus menemaninya. Arzi, apa kamu yakin mau ikut Davin ke Gunung Semeru besok? Suara Pak D membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk pelan. Sebenarnya aku ragu, Pak D. Tapi kasihan Davin kalau aku nggak ikut. Tak lama suara langkah dan teriakan semangat mengiringi masuknya Davin ke ruang tamu. Ia membawa beberapa tas dan peralatan mendaki. Matanya berbinar. "Zi, kita jadi, ya? Semua sudah siap nih," kata Davin. Aku mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan gunung lain, tapi Davin bersikeras. "Enggak Gunung Semeru ini spesial. Banyak juga teman kita yang ikut kok, aman lah." Keesokan harinya, kami berkumpul di rumah Rian, teman kami yang lain. Beberapa menit kemudian datanglah Rizky, Adit, dan Surya. Suasana ramai dan penuh semangat. Tapi di balik itu semua, hatiku tetap merasa ganjil, terutama pada Rizky. Gaya bicaranya yang ceplas-ceplos membuatku khawatir dia tak akan menjaga sikap selama pendakian. Kami berangkat siang hari dan tiba di kaki Gunung Semeru menjelang sore. Seorang juru kunci menyambut kami, memberikan arahan, pantangan, dan adab yang harus kami patuhi. Pendakian berjalan lancar. Rizky, yang kukira akan bermasalah, justru bisa menahan diri dan menjaga sikap. Malam hari menjelang. Kami mendirikan tenda dan memutuskan bermalam. Saat jarum jam menunjuk ke angka 12 malam, aku dibangunkan Davin. "Zi, aku lapar. Persediaan makanan ini buat besok. Yuk cari makan, siapa tahu ada yang jual. Kan ramai pendaki," katanya pelan. Aku mengernyitkan dahi. Jam segini, mana ada yang jualan? Ada suara ramai tuh, kayak pasar. "Yuklah, aku traktir." Meski setengah hati, aku menuruti ajakannya. Kami berjalan menyusuri jalur, menembus dinginnya malam dan kabut tipis yang turun perlahan. Dan benar saja, kami melihat keramaian di kejauhan, seperti pasar, riuh, terang, berwarna. Aku tak bisa berkata apa-apa. Di tengah hutan belantara, di ketinggian ribuan meter, kami menemukan deretan gubuk dan tenda-tenda yang menjual makanan, pakaian, dan bahkan cendera mata. Orang-orang berlalu lalang, seolah-olah ini adalah tempat yang nyata.
Davin langsung menuju salah satu warung. "Ayo Zi, soto tuh." Aku mengikutinya. Tapi ada yang aneh. Penjualnya diam, tatapannya kosong, gerak tubuhnya lamban. Saat kami memesan, ia hanya menjawab dengan anggukan dan gumaman. Tak ada interaksi layaknya manusia biasa. Sambil makan, aku tak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Ada sesuatu yang salah. Tapi Davin tampak menikmati makanannya. Enak banget Zi. Gak nyangka ada yang jualan seenak ini di gunung. Aku hanya mengangguk. Setelah selesai kami kembali ke tenda. Dalam hati, aku menyimpan semua keanehan itu sendiri. Tapi sesampainya di tenda, aku tak tahan. "Vin, kamu ngerasa aneh gak sama penjual tadi?" Tatapannya kosong, Vin. Kayak bukan manusia. Davin hanya tertawa. "Halah, kamu kebanyakan nonton film horor. Udah tidur, Gi. Besok kita summit." Tapi aku tidak bisa tidur. Perasaan ganjil itu menggerogoti pikiranku. Pasar di tengah hutan, tengah malam, orang-orang yang tak berbicara. Semuanya seperti mimpi buruk. Aku mencoba menceritakan pada teman-teman lain. Tapi tak ada yang percaya. Katanya, karena gunung sedang ramai, mungkin saja ada pasar dadakan. Tapi hatiku tetap menolak logika itu. Dan malam itu aku tahu, ini bukan pendakian biasa. Ini awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan nalar. Pagi harinya, mentari menyapu puncak dedaunan dengan cahaya hangatnya. Kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semua tampak normal, tapi pikiranku belum bisa melepaskan bayang-bayang pasar semalam. Aku terdiam sepanjang perjalanan. Hanya langkah demi langkah menapaki tanah basah di jalur pendakian. "Zi, kamu kok diem aja dari tadi? Masih kepikiran yang semalam? Mau istirahat dulu?" tanya Rian sambil menepuk bahuku. Aku menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, ayo lanjut." Waktu berjalan cepat. Saat matahari sudah mulai condong ke barat, kami mulai menuruni jalur yang sama. Tapi saat kami melewati lokasi yang semalam menjadi tempat pasar, aku berhenti. Jalur itu masih sama, bebatuan dan percabangan jalan juga sama. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada satupun gubuk. Tidak ada bekas api unggun. Tidak ada sisa keramaian. "Vin, itu kan jalannya. Tapi gubuknya nggak ada." Bisikku dengan suara gemetar. Davin mendekat. "Iya, ya. Padahal kita jelas makan di sini." Aneh. Masa iya pasar bongkar pasang? Aku menatap sekeliling, hutan begitu sunyi, seakan-akan semalam hanya mimpi. Tapi rasa kenyang, bau soto, suara ramai, semuanya begitu nyata. Sesampainya di base camp, juru kunci menyambut kami kembali. Ia tersenyum ramah lalu menatapku lekat-lekat. "Gimana nak? Enak nggak soto Mbah Dih?" Pertanyaannya membuat tubuhku menegang. Davin spontan menjawab, "Enak Pak, tapi kok Bapak tahu?" Wajah juru kunci mendadak serius. "Kalian tadi malam makan di luar tenda ya? Sudah dibilangin jangan asal keluar malam-malam. Yang kalian temui itu bukan pasar manusia, itu pasar setan." Dunia di sekitarku serasa runtuh. Lututku melemas, jantungku berdetak kencang. Setan.
Tapi kami lihat orang-orang gubuk makanan. Itu ilusi. Kalian dikasih makan sama makhluk halus. Yang kalian kira soto mungkin aslinya bangkai binatang atau belatung. Aku dan Davin saling pandang, wajah kami pucat. Perutku mulai mual. Tiba-tiba rasa enek itu naik ke tenggorokan. Kami nggak tahu, Pak, maaf, kataku lirih. Pak Juru Kunci hanya tersenyum kecil tapi sorot matanya tajam. Lain kali jaga sikap kalau di gunung. Di sini kalian bukan penguasa, cuma tamu. Hormatilah tuan rumah. Setelah obrolan dengan juru kunci itu, suasana di antara kami mendadak hening. Tak ada lagi candaan ringan seperti sebelumnya. Davin terlihat murung, bahkan cenderung menyendiri sepanjang perjalanan pulang. Aku tahu apa yang dikatakan juru kunci benar-benar mengguncangnya. Di perjalanan turun, aku beberapa kali memperhatikan sekeliling. Entah kenapa, mataku seolah mencari jejak pasar semalam. Mungkin semacam penanda, secuil bukti bahwa semua itu bukan halusinasi. Tapi tak ada. Seakan tanah dan pepohonan pun menolak menyimpan sisa-sisa kejadian itu. Sesampainya di rumah, aku langsung menemui Pak D. Wajahnya yang penuh wibawa tampak berubah begitu mendengar ceritaku. Ia tak berkata banyak, hanya memejamkan mata dan menghela napas panjang. Pak D tahu, Zi, gunung itu bukan tempat biasa. Kamu harus bersyukur masih bisa pulang dengan selamat. Banyak yang tidak seberuntung kamu. Keesokan harinya Davin dimarahi habis-habisan oleh Pak D. Ia dilarang mendaki lagi, setidaknya sampai waktu yang belum ditentukan. Davin tak membantah. Mungkin karena ia sendiri masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang aneh, sejak kejadian itu aku sering terbangun tengah malam. Dalam mimpiku, aku melihat kembali pasar itu. Tapi suasananya berbeda, gelap, suram, dan sosok-sosok yang dulu tampak samar kini terlihat lebih jelas. Mata mereka kosong, mulut mereka menganga, seolah memanggilku untuk kembali. Aku tidak tahu apa maksud mimpi itu. Tapi satu hal yang pasti, pengalaman ini bukan hanya cerita mistis yang berlalu begitu saja. Ia menempel seperti bayangan, membekas lebih dalam dari yang bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu aku kembali terjaga. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.34, sunyi. Bahkan detak jam terasa begitu nyaring di telinga. Tapi ada sesuatu yang lebih tajam dari bunyi detik, bisikan. Halus tapi jelas, seolah berasal dari luar jendela kamarku. Arzi, kembali. Jangan ditolak rasa takutmu. Tapi jangan biarkan juga rasa takut itu menguasai. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu sadar dan kamu tak berniat kembali ke sana. 3 hari itu menjadi hari-hari terpanjang dalam hidupku. Malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Kadang bayangan gubuk dan sosok-sosok itu muncul di cermin, di kaca jendela, bahkan dalam tetesan air. Tapi perlahan bisikan itu menghilang. Mimpi tentang pasar pun mulai pudar, seperti kabut yang mengendap lalu lenyap saat mentari muncul. Meski semua tampak kembali normal, aku tahu satu hal. Beberapa tempat tidak ingin ditemukan. Dan bila kau tak sengaja menemukannya, pastikan kau tidak kembali.
karena tak semua pintu bisa kau tutup kembali setelah dibuka. Itulah kisah yang bisa saya bagikan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau mungkin saja kalian pernah mengalami hal serupa? Jika kalian memiliki sebuah kisah nyata seram yang ingin saya ceritakan lewat video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ingatlah, di antara keraguan dan keyakinan, kisah ini bisa jadi adalah kisah nyata.